Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan bahwa hari ini kita boleh dipertemukan di dalam rumah Tuhan. Kita akan siap memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Kita mengangkat satu pujian, bersyukurlah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Kita mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
kita masuk di dalam saat. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 16. Berselamat nama Al-Masih. Kami umat-Mu Tuhan sedang berdiri di hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada di sini, bahkan di hati kami pribadi lepas pribadi.
memberikan kami kuasa dan kami bisa fokus kepadamu ya Allah. Sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, membawa berkat bagi kami dan juga dapat menguatkan iman kami menjalani hidup ini. Untuk itu kami serahkan seluruh keberadaan kami dan seluruh ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah jadi atas nama Allah Bapa pencipta semesta sekalian alam. Jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan jadi di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjut memuji Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 165. Ada damai dalam jiwaku. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh
hamba Tuhan Ibu Guru. Namun sebelum itu kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 265. Kasihnya Tuhan Allah. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 265. Maha besar Engkau ya Allah kami, Allah pemilik dan pemberi hidup dan kehidupan kami, Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah, dan Allah yang bertahta atas pujian penyembahan kami hari ini.
Layaklah pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih setia Tuhan yang senantiasa kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa sedetik pun di dalam kehidupan kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami menjauhkan diri dari Tuhan, Tuhan tetap bersama dengan kami. Terpuji namamu ya Allah. Kami bersyukur bahwa 1 minggu yang telah berlalu Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami ketika kami melakukan berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan setiap kami. Bersyukur bahwa semuanya itu kami lalui bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kehebatan kami, semata-mata hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan boleh menanamkan kerinduan di dalam setiap hati kami umat-Mu untuk boleh datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah memuji-muji nama Tuhan, bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap yang kami lakukan semuanya boleh berkenan dalam pandangan Allah. Bapa di surga, kami menyadari benar bahwa di dalam sepanjang waktu yang telah kami lalui, di dalam sepanjang waktu yang telah kami lewati, kami banyak melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami banyak melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Olehnya itu Tuhan, sebelum kami datang untuk membawa setiap doa kami datang memohon ampun. Biarlah Tuhan kiranya mengampuni setiap kesalahan kami, baik yang telah kami lakukan dengan kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan, bahkan perasaan kami. Tuhan kiranya mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami datang berdoa, mendoakan buat seluruh jemaat Tuhan di jemaat Wasuponda ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga demi lepas keluarga. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kiranya keharmonisan, damai sejahtera, bahkan sukacita dari Tuhan senantiasa menjadi bagian di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan dalam tempat ini. Kami datang berdoa mendoakan buat jemaat Tuhan di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan dari Allah. Kiranya senantiasa menjadi bagian mereka. Apapun yang dikerjakan, dimanapun mereka bekerja, Tuhan kiranya memberkati. Sehingga semuanya itu Tuhan boleh pakai mereka untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pun juga kami datang berdoa, mendoakan buat jemaat Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara mereka yang tengah mengalami pergumulan hidup. Mari kiranya Tuhan menopang mereka, sehingga apapun yang menjadi persoalan hidup jemaat Tuhan dalam tempat ini, Tuhan yang akan senantiasa menopang, Tuhan yang akan senantiasa menilik kehidupan mereka, dan ajarkan setiap kami Tuhan untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun pergumulan dan persoalan hidup yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atasnya, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, kami juga datang berdoa, mendoakan buat jemaat Tuhan yang mungkin saat ini bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Kami mohon Tuhan kiranya buka jalan, bahkan tunjukkan, pertemukan pekerjaan yang boleh mereka kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jikalau mungkin ada jemaat Tuhan yang bergumul karena tempat tinggal, kami mohon Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menyatakan berkat-Mu atas kehidupan mereka, sehingga pergumulan mereka mengenai tempat tinggal, Tuhan boleh nyatakan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan keturunan di dalam kehidupan mereka. Kami mohon
Tuhan kiranya akan senantiasa memberikan mereka ketabahan, bahkan Tuhan akan senantiasa memberikan mereka kemampuan sebagaimana Hana. Tuhan boleh jawab doanya untuk mendapatkan Samuel. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan senantiasa menopang jemaat Tuhan yang tengah mengalami pergumulan, merindukan keturunan dalam hidup mereka. Biarlah hidup mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Terpuji namamu Bapa di surga. Kami juga datang berdoa sekiranya ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena penyakit. Terlebih khusus kami berdoa, mendoakan buat Ibu Ruth Ampang, berdoa untuk Omatian, bahkan ibunya Dandi yang tengah dalam kelemahan tubuh karena penyakit. Bahkan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang rutin untuk menjalani kontrol. Mari Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya bahwa kesembuhan, bahkan pemulihan yang sempurna akan dinyatakan bagi orang-orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Kami juga datang berdoa Tuhan untuk setiap proses pengobatan yang mereka lakukan. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan menyatakan kesembuhan yang sempurna. Terpuji namamu Bapa di surga. Kami juga datang berdoa mendoakan buat seluruh jemaat Tuhan yang dalam masa lanjut usia. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan menguatkan iman mereka, bahkan tuntun mereka untuk senantiasa berharap penuh hanya kepada Tuhan. Terpuji namamu Bapa di surga. Teringat buat jemaat Tuhan, pemuda-pemudi yang ada dalam tempat ini. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang ada dalam pendidikan. Tuhan kiranya memberkati, hikmat daripada Tuhan kiranya senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Demikian pun juga bagi yang bekerja, Tuhan juga memberkati dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Berdoa juga untuk pemuda yang tengah bergumul untuk mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya menolong, bahkan Tuhan kiranya pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang senantiasa boleh sama-sama untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Demikian pun juga kami datang berdoa, mendoakan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam jemaat di tempat ini. Kami datang berdoa mendoakan buat Ibu Pendeta Rahel bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk seluruh anggota presbiter, majelis, penatua dan diaken, bahkan guru-guru sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, sehingga kami boleh memakai kehidupan kami untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa boleh menjadi teladan dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di dalam tempat ini. Kami juga teringat ya Tuhan mendoakan buat anak-anak sekolah minggu dalam tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang tengah merawat anak kecil. Tuhan juga berikan kesabaran, kemampuan yang ekstra dari Tuhan, sehingga mereka boleh merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab yang asalnya daripada Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Kami datang berdoa juga mendoakan buat rapat sebentar yang akan dilaksanakan setelah ibadah. Mari kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang akan tinggal untuk membicarakan tentang perayaan Natal yang akan kami laksanakan. Kapan Tuhan tentukan waktunya, biarlah kiranya mereka boleh membicarakan yang terbaik. Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi mereka. Tuhan senantiasa berkuasa atas setiap hati dan pikiran hamba-hambamu, sehingga apa yang akan dibicarakan, apa yang akan dicanangkan ke depan, semuanya boleh terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Segala biaya yang diperlukan dalam perayaan Natal yang akan datang, Tuhan kiranya membuka jalan, bahkan Tuhan kiranya yang akan mempercukupkan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Kami juga datang berdoa, mendoakan buat rencana pelatihan musik yang akan diadakan dalam tempat ini. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang bersedia untuk mengajar
melatih anak-anak Tuhan dalam tempat ini. Tuhan kiranya akan memberikan hikmat sehingga boleh mengatur waktunya dengan baik. Tuhan kiranya memberikan kesabaran untuk dapat mengarahkan bahkan mengajar umat Tuhan dalam tempat ini. Setiap jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk belajar musik, Tuhan juga akan senantiasa menopang mereka. Tuhan kiranya memberikan talenta kepada mereka sehingga mereka boleh kembangkan di dalam pelayanan dalam tempat ini. Terpuji namamu Bapa di surga. Sekali lagi kami datang berdoa, menyerahkan buat seluruh jemaat Tuhan, bahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan kiranya akan senantiasa berkuasa atas hidup kami. Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami datang berdoa untuk ibadah kami selanjutnya, bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan bagi kami, Tuhan kiranya akan senantiasa mengurapi secara pribadi, sehingga firman yang akan disampaikan bagi kami boleh senantiasa memahami, bahkan melakukannya dalam hidup kami. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami yang kami bawa kepada Allah melalui anakmu Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja itu. Haleluya. Amin. Kita lanjut, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Kaum Wanita. Disilakan. Segenap usahaku
Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Tapi sebelum itu kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 25, Kitab Suci Il Amhal. Dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit. Kami akan menikmati makanan rohani, yaitu firman-Mu ya Allah. Namun siapakah kami ini yang bisa mengerti firman-Mu yang begitu dalam dan suci? Tetapi kami percaya Tuhan, ada Roh-Mu yang kudus yang ada di hati kami pribadi lepas pribadi. Roh itulah yang akan membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami kuasa dan hikmat surgawi, sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami diberikan kemampuan untuk bisa memahami dengan benar firman Tuhan ini, dan juga diberikan kuasa untuk dapat mengaplikasikannya di dalam perjalanan kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan ya Tuhan, hamba percaya dengan kuasa dan kelengkapan yang Tuhan berikan, hamba dimampukan berkata-kata dengan baik, menjelaskan firman Tuhan ini, dan kami semua boleh diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami. Sesungguhnya bencana hati kami telah terbuka dan siap untuk menerima firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat pagi dan salam. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita sudah ada di hari ke-20
di bulan Agustus tahun ini. Tuhan sudah menolong memberkati kita, secara khusus sudah memberkati bangsa dan negara kita ini, sehingga tepatnya pada hari Kamis, usia kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa dan negara yang kita cintai ini sudah berusia 78 tahun, puji Tuhan. Tuhan sudah menolong memberkati bangsa dan negara ini, dan kita yang ada hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa menikmati hidup sebagai bangsa yang sudah merdeka, tidak dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain, tetapi kita bisa menentukan apa yang kita mau buat, apa yang mau kita lakukan untuk kemajuan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ketika mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang dengan gigih, yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk kemerdekaan bangsa ini, kita bersyukur dan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita dalam menikmati kemerdekaan ini. Kita juga berjuang. Berjuang untuk apa? Bukan lagi supaya kita bebas dari penjajah, tetapi kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, yang bisa membangun bangsa dan negara, yang bisa memberikan dampak yang baik kepada sesama kita. Dan kita bersyukur untuk itu, Tuhan sudah menolong dan memberkati kita semua. Sebagai orang yang sudah merdeka dalam Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang sudah saya siapkan di dalam kitab Pertama Raja-Raja pasal 19. Pertama Raja-Raja pasal 19, kita baca ayat 1 sampai di ayat yang ke-8, dan setelah itu ayat 15 sampai ayat 18. Pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8 dan lompat ke ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram,
Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita sekalian. Di sepanjang bulan Agustus ini kita belajar tentang merdeka di dalam Kristus, dan hari ini kita belajar dengan subtema proses bagi umat Tuhan yang sudah merdeka. Proses bagi setiap umat Tuhan yang sudah merdeka, yang sudah menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tentunya sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kita termasuk orang-orang yang sudah merdeka dalam Kristus. Orang yang tidak lagi berjalan untuk dihukum dalam hukuman kekal, dalam hukuman abadi. Tetapi kita menjalani hidup ini sebagai orang yang sudah merdeka, dan kita akan masuk di keabadian ketika tiba waktu Tuhan. Pada saat kita mengingat bahwa saat kita tinggalkan dunia ini ada tempat yang lebih mulia yang Tuhan sudah siapkan, kita akan selalu bersyukur. Kita akan selalu bangga karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita tidak akan lagi selalu menangisi hidup kita ini, nasib kita, kondisi kita, keadaan kita. Tetapi kita akan selalu bersyukur bahwa di dalam Kristus Yesus, oleh iman kepadanya, kita diselamatkan. Dan itu berarti kita orang yang sudah merdeka, dan kita akan tiba di tempat yang mulia yang Ia sudah siapkan. Nah, sebelum kita tiba di tempat mulia itu, masih ada hidup yang Tuhan berikan. Masih ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di dalam mengerjakan tanggung jawab itu, mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita, selalu ada proses Tuhan yang harus kita jalani. Nah, mari kita lihat di dalam pembacaan kita. Seorang nabi yang luar biasa yang bernama Elia. Nah, kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca di kitab pertama Raja-Raja pasal 18. Di sana kita melihat bahwa oleh kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, Elia dipakai Tuhan untuk membunuh 450 nabi-nabi Baal. Dia melawan 450 nabi, luar biasa. Nah, secara logika bagaimana mungkin bisa menang? Satu melawan 450 orang. Tetapi disinilah kuasa Tuhan. Disinilah keajaiban setiap orang yang percaya kepada Kristus. Setiap orang yang sudah diselamatkan, di dalam hidupnya ada power, ada kuasa Allah yang akan dinyatakan ketika kita butuhkan. Nah, hari ini kita belajar orang yang sehebat Elia, yang sudah diperlengkapi oleh Allah, yang baru saja menang melawan para Baal itu. Ternyata hidupnya tidak selamanya baik-baik saja. Hidupnya tidak selamanya aman-aman saja. Tetapi ternyata Tuhan juga mengizinkan dia menjalani proses yang kalau kita lihat sepertinya
kekuatan dan nyali dari Elia ini sangat kecil. Pada saat Isabel mengancam dia, bahwa dia pasti akan sama nasibnya dengan para Baal yang sudah mati itu, yang sudah disembelih oleh Elia, dibunuh oleh Elia. Dia merasa takut. Nyalinya menjadi ciut, nyalinya menjadi sangat kecil. Sehingga firman Tuhan di dalam ayat 3, perhatikan, maka takutlah ia. Ia itu menunjuk kepada Elia yang mendapat ancaman dari Isabel bahwa Isabel akan membunuh Elia karena dia sudah membunuh nabi para Baal yang diandalkan oleh Isabel, yang adalah andalannya untuk mendampingi dia dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang sudah merdeka dalam Kristus, orang yang sudah punya kepastian keselamatan, juga mengalami pengalaman yang sama seperti Elia. Nah, itu berarti bahwa orang yang sudah merdeka dalam Kristus, dia juga diizinkan untuk menghadapi proses kehidupan yang sulit. Proses kehidupan seolah-olah kita ada di titik yang paling rendah. Dan kita berkata, seandainya saya mati saja hari ini. Ketika di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, ada pergumulan yang sangat besar. Ada persoalan yang tidak bisa kita pecahkan. Dan itu sudah lama kita gumuli. Itu sudah lama kita doakan. Tapi belum juga selesai. Kadang-kadang kita berkata, seandainya bisa Tuhan, saya mati saja hari ini. Karena saya sudah tidak mampu lagi menghadapi pergumulan ini. Saya sudah tidak mampu lagi menghadapi persoalan ini, sangat berat. Nah, itu juga yang dialami oleh Elia. Kalau kita membandingkan diri kita dengan Elia, Elia itu lebih hebat. Elia itu lebih besar. Elia itu lebih kuat dan juga diperlengkapi dengan kuasa yang begitu besar dari Allah. Sehingga ketika dia berhadapan dengan para Baal, dia katakan, silakan hari ini kita buktikan manakah Allah yang hidup, manakah Allah yang benar-benar Allah. Allah yang saya sembah atau Allah yang kamu sembah. Dan dia menang Bapak Ibu Saudara. Dia mengalahkan 450 para Baal. Disembelih. Luar biasa. Kalau kita membayangkan Elia yang menyembelih para Baal itu ya. Menyembelih manusia. Kalau menyembelih hewan itu biasa. Tetapi ini manusia. Berapa banyak? 450. Bukan satu orang. Ratusan. Tetapi toh juga ketika diancam oleh Isabel, firman Tuhan berkata, maka takutlah ia. Nah, pelajaran apa yang mau kita ambil dari kehidupan, dari proses yang Tuhan izinkan dialami oleh Nabi Elia? Yang pertama adalah menjalani hidup sebagai orang yang sudah merdeka dalam Kristus. Bukan berarti kita akan selalu kuat. Ada kalanya kita merasa sangat lemah. Ada kalanya kita merasa benar-benar kita tidak berdaya. Nah, itu manusiawi ya. Tetapi jangan sampai karena kita memahami bahwa Elia saja yang begitu hebat, yang begitu kuat, dia juga bisa ada di titik yang paling rendah. Dia takut dan dia mengatakan, biarlah mati saja saya hari ini. Apalagi kita ini. Jangan ini kita gunakan sebagai alasan untuk terus-menerus ada dalam kelemahan kita. Lalu kita selalu mengambil kesimpulan, ya karena saya juga lemah maka saya akan begini terus. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menjadi pelajaran yang indah dalam hidup ini adalah ketika kita menjadi orang yang sudah merdeka, bukan berarti
Terus-menerus selama-lamanya kita ada di kondisi yang kuat, kondisi yang berani. Tapi ada kalanya kita juga mengalami yang namanya lemah. Yang namanya tidak berdaya. Yang namanya hampir habis asa kita, ya. Hampir habis. Walaupun stoknya masih sedikit ada. Tapi kadang-kadang itu sudah hampir habis, kita sangat lemah. Elia dalam perjalanan hidupnya diproses oleh Tuhan. Bukankah dia seorang nabi yang dipanggil Allah secara khusus? Dia sudah diberikan kuasa, dia diberikan kemampuan untuk menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa. Toh juga merasa takut. Toh juga merasa tidak mampu menghadapi Izebel, istri Raja Ahab. Kita tahu bersama kalau kita membaca kisah kehidupan Ahab, dia seorang raja yang sangat jahat. Dia tidak takut membunuh siapa saja, dia tidak takut melakukan apa saja. Dia jahat, ternyata istrinya lebih jahat. Sehingga ketika Elia mendengar ancaman dari Izebel yang jahat itu, dia mulai ketakutan. Lalu ia pergi menyelamatkan nyawanya, kata Tuhan. Sehingga sampai ke Berseba. Dan di sana ia berbaring di bawah sebuah pohon arar. Kemudian perhatikan, ia ingin mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Elia, orang yang sehebat itu saja, dia berkata, ia ingin mati. Cukuplah Tuhan. Kalau boleh hari ini ambil nyawaku, saya tidak mampu menghadapi Izebel. Karena dia seorang istri raja yang sangat jahat. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang karena pergumulan hidup ini, mungkin itu menghadapi pasangan, apakah itu suami atau istri. Mungkin itu karena pergumulan dalam keluarga, apakah itu anak-anak atau dalam keluarga besar. Kadang-kadang kita mengatakan cukuplah Tuhan, hidup saya sampai hari ini saja. Karena kita tidak mampu. Otak kita merasa kita sudah buntu. Ya, Rasul Paulus juga pernah merasa dia buntu, dia kehabisan akal. Nah itulah proses yang dialami, kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kita ini, jangan kita menganggap kalau hari ini kita kuat, hari ini kita berani, hari ini kita hebat, lalu kita katakan, saya tidak butuh Tuhan. Saya tidak butuh saudara seiman. Saya tidak butuh saudara dalam persekutuan. Sehingga kita tidak pernah menghormati, menghargai persekutuan. Dan juga kita tidak pernah merindukannya. Orang yang sudah merdeka dalam Kristus, dia juga akan selalu melihat dirinya itu punya kelemahan. Dirinya itu punya kekurangan. Dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita ada di titik yang paling rendah. Titik nol, benar-benar tidak berdaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah good news. Ini adalah berita yang baik, bahwa selanjutnya ketika Tuhan memproses kita menjadi orang yang merasa kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita ada di titik paling rendah, firman Tuhan datang kepada kita. Di dalam pembacaan kita ayat yang kelima, ketika Elia merasa dia ada di titik yang paling rendah, ayat 5 berkata, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Bapak Ibu Saudara, inilah keindahannya, inilah keistimewaannya. Anak-anak Tuhan, orang yang sudah merdeka dalam Kristus, walaupun kadang-kadang diproses dan ada di titik yang paling rendah, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan
kita. Tuhan tidak pernah membelakangi kita. Tuhan tidak pernah membuang muka kepada kita. Tetapi kekuatan dan kepedulian Tuhan akan selalu ada. Kekuatan dan kepedulian dari Tuhan akan diberikan kepada kita. Mengapa? Karena kita adalah orang yang sudah merdeka. Kita sudah menjadi milik Kristus. Ia tidak akan membiarkan kita terus-menerus lemah. Ia tidak akan membiarkan kita terus-menerus merasa bahwa kita tidak berdaya. Tapi Dia punya cara untuk mempedulikan kita, mengangkat kita, menopang kita, membimbing kita, dan kita kuat kembali. Kita bisa melaksanakan tugas kita. Kita bisa melewati hidup kita dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah merdeka dalam Kristus, walaupun ada proses yang tidak menyenangkan kadang-kadang kita alami, tetapi kekuatan dari Tuhan selalu tersedia. Kepeduliannya itu selalu ada. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia kadang-kadang dia peduli 1 kali, 2 kali, 3 kali. Keempat kalinya ya sudahlah. Itu kita manusia, ya. Kita bisa saja habis stok kepedulian kita. Stok kasih kita menjadi berkurang, menjadi menipis, bahkan habis. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Allah yang sudah memerdekakan kita dari hukuman kekal, kepeduliannya tidak pernah habis. Kasih-Nya selalu ada. Stoknya selalu tersedia dan baru setiap hari. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, marilah. Tatkala kita lemah, mungkin karena hal-hal yang tidak menyenangkan yang masuk di telinga, hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami, kita rasakan. Mungkin hati kita kecewa, mungkin dalam pelayanan kita bersama kadang-kadang kita merasa seolah-olah kita tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dilihat, tidak pernah dihormati, dihargai. Ingatlah, Tuhan selalu mempedulikan kita. Ingatlah, Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah memalingkan mukanya. Ia selalu ada. Walaupun kadang-kadang kita juga lemah seperti Elia, ya. Ada di titik yang paling rendah. Tetapi firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan datang. Berapa kali Bapak Ibu Saudara, malaikat diutus untuk menguatkan Elia. Di dalam pembacaan kita ayat 5 dan setelah itu ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Lalu ayat 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Luar biasa. Kekuatan, semangat, sukacita dari Tuhan itu selalu ada. Ia akan berikan kepada kita. Ia akan berikan kepada setiap umatnya yang merasa lelah, yang merasa tidak berdaya. Tuhan punya cara untuk menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja Dia pakai anak kita menasihati kita. Ya. Kadang-kadang kita berpikir kalau anak-anak itu ya apa yang dia tahu, kan dia masih anak-anak. Tetapi jangan salah Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang pada saat kita dalam keadaan sulit, susah, Tuhan memakai anak-anak untuk menyadarkan kita supaya kita kembali semangat, kita kembali bersukacita di dalam menjalani hidup ini. Allah mengutus malaikatnya menyentuh, membangunkan Elia yang saat itu tidak berdaya, supaya dia kembali bersemangat dan tidak terus-menerus mengingat ancaman Izebel. Nah, Tuhan juga mau dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, supaya ketika kita menghadapi hal yang membuat kita lemah, membuat kita kurang semangat, ingatlah
Tuhan ada dan Dia punya cara untuk memberikan kita energi positif untuk bisa bangun, bangkit kembali untuk terus melayani Tuhan. Karena kita adalah miliknya. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dia tidak membiarkan kita lemah terus-menerus karena ada tugas tanggung jawab yang Ia sudah siapkan. Nah, mari kita perhatikan di dalam pembacaan kita. Ketika Tuhan mengutus malaikat membangunkan Elia, memberikan roti dan minuman kepadanya, maka di dalam ayat yang ke-15 di sana, mengapa Tuhan tidak membiarkan Elia dalam keadaan lemah, dalam keadaan putus asa terus-menerus? Ayat 15, karena ada tugas yang sedang menanti untuk dikerjakan dan diselesaikan. Ayat 15, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah alasannya mengapa Tuhan tidak membiarkan kita terus-menerus lemah. Karena ternyata dalam hidup orang yang sudah dimerdekakan itu, setiap kita diberikan tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan harus kita selesaikan. Mungkin kita berkata, kan saya anggota jemaat biasa. Saya tidak ada tugas dari organisasi Gereja Kibait. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya selalu menyampaikan bahwa kita yang sudah percaya dalam iman kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita disebut hamba Tuhan. Siapapun kita ya. Nah, sekarang porsi kita sebagai hamba Tuhan itulah yang berbeda. Ada diberikan porsi 4, 5, 1, 2 dan selanjutnya. Nah, kalau di dalam organisasi kita berkata kita tidak punya tugas, kita bukan pengurus, dalam persekutuan intragerejawi kita bukan penatua atau diaken, kita bebas dari tugas, tidak. Ada tugas kita yaitu memberitakan kemerdekaan yang sudah kita nikmati, memberitakan Injil yang sudah memerdekakan kita. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang belum menerima Injil. Kita ceritakan bahwa di dalam Yesus Kristus kita bebas dari hukuman dosa. Kita tidak lagi akan dihukum di neraka selama-lamanya, tapi kita akan masuk di sorga, hidup selama-lamanya. Dan pada saat Dia memberikan hidup kepada kita, Dia juga memberikan tugas tanggung jawab untuk kita kerjakan. Banyak hal yang akan kita kerjakan ke depan Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Seperti yang sudah kita programkan dan kita sudah menjalankan janji iman dan kita sudah memberikan sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan sesuai dengan iman kita. Saatnya kita akan merealisasikan program ini. Dan salah satunya adalah kita sudah membeli genset ya. Dan ke depan ini program yang akan kita realisasikan adalah kita akan melengkapi, membimbing jemaat Tuhan yang punya kemampuan untuk melayani di bidang musik. Puji Tuhan, hari ini hamba Tuhan Bapak Yosua bersama istri, anak-anak dan anak kekasih yang ditemani di rumah datang bersama kita ya. Nah, saya percaya bukan secara kebetulan Tuhan membawa hambanya ada di sini. Itu karena Tuhan mau memakai hambanya. Tuhan memberikan kesempatan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Orang yang sudah dipanggil Tuhan secara khusus
diberikan kemampuan untuk bisa melayani, dia juga akan dipanggil Tuhan untuk memperlengkapi orang lain supaya bisa melayani. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang sudah merdeka dalam Kristus. Kita akan merdeka melayani di mana saja. Coba bayangkan Bapak Yosua bersama dengan Saudara Maco ya. Datang di sini ya. Mereka baru kali ini datang di negeri Wasponda ya. Tetapi mereka melayani Tuhan dengan sukacita. Nah inilah salah satu ciri orang yang sudah merdeka dalam Kristus. Diberikan kemampuan oleh Tuhan dan dia juga selalu bersukacita. Merdeka melayani. Di mana saja Tuhan bawa akan melayani sesuai dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apa yang bisa kita kembangkan untuk melayani Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang merdeka? Tuhan akan menyentuh hidup kita. Tuhan akan memberikan semangat kepada kita. Dan dengan demikian kita akan diperlengkapi untuk juga bisa melayani, melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Dan untuk itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau hari ini kita bersama-sama belajar tentang proses kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, itu tidak selamanya menyenangkan, tidak selamanya ada di zona nyaman, tapi kadang-kadang juga diizinkan ada di titik yang paling rendah. Tetapi jaminannya adalah kekuatan dari Tuhan selalu Dia berikan. Mengapa? Karena ada tugas yang harus kita kerjakan. Ada pekerjaan yang Tuhan sudah berikan untuk kita tuntaskan dan selesaikan. Dan di dalam menuntaskan menyelesaikannya itu adalah memang kita butuh perjuangan. Ada harga yang harus dibayar ya. Untuk sampai ke sini ya Pak Efraim harus menjemput, memakai kendaraan jemaat Tuhan, puji Tuhan. Nah itulah bagian-bagian dari harga yang harus kita bayar untuk menggunakan hidup kita ini karena kita sudah diselamatkan. Sehingga tatkala kita akan mengerjakan banyak hal, lalu kita diminta mendoakan, kita diminta untuk terlibat, marilah kita selalu bersukacita terlibat. Sebab hidup kita ini Bapak Ibu Saudara sangat singkat. Saya mau ceritakan salah satu jemaat Tuhan yang pernah kami gembalakan di Palu. Dia baru berusia, dia lebih muda jauh umurnya di bawah saya. Ya. Nah pada tanggal 17 itu adalah ulang tahun gereja Kibai Jemaat Palu. Seperti biasa merayakan ulang tahun dan juga bersukacita masing-masing jemaat Tuhan seperti kita biasa di sini membawa makanan dari rumah. Nah seperti itulah ibu kekasih ini. Dan semangat dia kerja, dia buat makanan lalu dibawa ke gereja. Ibadah pada malam hari. Setelah sampai di gereja, dia bawa makanan itu, dia taruh di pastori. Maka dia merasa kurang enak, tidak nyaman. Dan di dalam keadaan itu dia dilarikan ke rumah sakit. Dan dia tidak pernah sadar dan kemarin pagi dia sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita bersyukur karena dia meninggal dalam keadaan setia. Dia menggunakan hidupnya untuk melayani. Walaupun dia pasti keluarga dan jemaat dan saya yang mendengar berita itu karena pernah menggembalakan, saya cukup kaget. Waduh, ibu ini sehat, bugar ya. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Nah itulah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Nah masih ada kesempatan Tuhan berikan. Mari semangat melayani. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah diberikan kemampuan bermusik. Dan selama ini dipendam.
ketika hamba Tuhan datang nantinya untuk mengajar, membimbing, mari bersemangat untuk ada di sini. Kita gali lagi, kita kembangkan, kita upgrade, kita tingkatkan lagi. Supaya dengan maksimal kita gunakan hidup kita ini untuk melayani selama masih ada kekuatan. Dan biarlah sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita akan selalu siap ketika Tuhan memproses hidup kita. Memprosesnya di hal-hal yang kurang menyenangkan, tidak kita harapkan. Karena kenapa? Kekuatan Tuhan selalu tersedia menguatkan kita dan kita bangkit, kita semangat untuk terus melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita melalui firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan menikmati hidup sebagai orang-orang yang sudah merdeka dari hukuman kekal. Dan ada tugas tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kami untuk kami gunakan bersama-sama mengembangkan pelayanan yang Engkau sudah berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Berikan kami selalu sukacita, supaya selama masih ada kesempatan menikmati hidup, kami selalu bersukacita untuk melayani. Berkati seluruh umat-Mu ya Allah. Engkau tahu dan mengenal seluruh umat Tuhan yang Engkau sudah himpunkan ada di Gereja Kibai Jemaat Wasponda ini. Berkati mereka semua, berikan mereka semangat yang baru untuk memakai hidup ini, talenta, karunia, kemampuan yang Tuhan berikan untuk melayani. Dan kiranya ya Tuhan, di dalam melaksanakan tanggung jawab yang Kau berikan ini, kami selalu bersukacita, kami selalu fokus kepadamu. Walaupun ada harga yang harus dibayar, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami dan kami diberikan hikmat untuk tetap bertahan melakukannya dengan baik, karena kami yakin bahwa Engkau tidak tinggalkan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu, berkati kami yang hadir saat ini. Mampukan kami selalu bersukacita untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama-sama pada siang hari ini. Dan kepada hambanya kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Kita akan memberikan korban syukur kita pada siang hari ini, dan di depan ada kotak pembangunan, penginjilan dan pemusik. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234. Melanda hidupku.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pertolongan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengantar kami masuk dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan ketenangan di mana kami sudah menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu. Kiranya apa yang kami sudah terima dari hamba-Mu Tuhan tetap mengambil bagian di dalam bejana kehidupan kami. Sehingga firman-Mu Tuhan tetap boleh kami gunakan di dalam menjalani kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati seluruh jemaat-Mu dalam menjalani kehidupannya sepanjang 6 hari lamanya dalam melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Sehingga pada siang kami hari ini Tuhan, dalam penyembahan kami Tuhan, kami bersyukur bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada seluruh umat-Mu dan boleh dipersembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah dibawa ke dalam rumah Tuhan boleh dipakai dalam pelebar luaskan kerajaan firman-Mu, baik di lokal tingkat klasis maupun di tingkat sinode. Sehingga firman sedangkan berkat-Mu ini Tuhan boleh dipakai oleh hamba-hamba-Mu untuk meluaskan pekabaran Injil di masa-masa yang akan datang. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengulurkan tangannya Tuhan. Seberapa yang Tuhan, yang umat-Mu persembahkan Tuhan memberkati yang masih sisa rumah tangga, memberkati dalam pekerjaan ke depan ini, sehingga setiap umat-Mu yang sudah bekerja Tuhan memberkati, dan anak-anak Tuhan yang masih menanti lapangan kerja Tuhan Engkau memberkati juga, sehingga di masa-masa yang akan datang Tuhan, anak-anak Tuhan boleh memperoleh lapangan kerja, biarlah itu dipakai untuk memuji, memuliakan bagi nama Tuhan. Terima kasih yang masih dalam mengikuti pendidikan Tuhan Engkau tetap memberkati, baik yang jauh daripada orang tua maupun ada di sekitar kami di Wasponden Tuhan, tetap memberkati, sehingga di hari kelak Tuhan anak-anak Tuhan yang menimba ilmu ini boleh memperoleh berkat Tuhan lewat pekerjaannya Tuhan sudah percayakan kepadanya di hari yang akan datang. Terima kasih hamba-Mu yang sudah merampungkan persembahan ini. Tuhan memberkati ketika hamba-Mu di dalam pelayanan selanjutnya, di dalam rumah tangga, sehingga hamba-hamba-Mu tetap setia untuk mengangkat pelayanan-Mu di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga. Lanjut penyembahan kami hari ini Tuhan, Engkau tetap bersama menolong memberkati kami. Dan memberkati terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami, baik di dalam rumah tangga maupun secara pribadi. Sehingga kedua hamba-Mu yang hadir di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini, Tuhan tetap mempertambahkan kesetiaan dan mempertambahkan hikmat daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh mengembalakan kami seluruh umat-Mu yang ada bersekutu di dalam jemaat-Mu di tempat ini, sehingga ke depan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengangkat pelayanan, baik yang sementara melanjutkan pelayanan ini Tuhan memberkati, sehingga hamba-Mu boleh menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik dalam penyembahan kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, pimpin kami sertai kami dalam penyembahan ini Tuhan, karena kami hanya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama menolong memberkati kehidupan kami. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 302, Iring Maha Tuhan, dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ada damai sepenuh, tiada
tinggallah dalam damai sejahtera Allah. Lakukan selalu firman Tuhan dalam hidup kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan berita gereja yang akan disampaikan oleh Penatua Junti Batoran. Kepada hambanya kami persilakan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bersabar sebentar untuk mendengarkan warta jemaat pada hari ini, Minggu 20 Agustus 2023. Pelayanan kita untuk minggu ini, ibadah rumah tangga yang tertunda pada minggu lalu di rumah kami, dilaksanakan pada hari Kamis, dimulai pukul 7 malam. Ya, jadi ibadah rumah tangga pada hari Kamis di keluarga Ibu Junti, dimulai pukul 7 malam. Ya, ibadah PKP untuk minggu ini ditunda. Kemudian ibadah doa pada hari Jumat di gereja, sekolah minggu dimulai pukul 4 sore, jemaat pukul 7 malam. Ya. Pelayan untuk ibadah rumah tangga pada hari Kamis, liturgis Diaken Hendrik Genggong, doa syafaat Diaken Imelda, khotbah Pendeta Rahel. Kemudian pelayan untuk ibadah doa pada hari Jumat, liturgis Agil, khotbah Pendeta Rahel. Kemudian ibadah minggu depan, sekolah minggu dimulai pukul 7.30, ibadah umum pagi pukul 9 pagi, dan ibadah umum malam pukul 7 malam. Pelayan untuk ibadah pada minggu depan, dan ini merupakan pertukaran pelayanan di dalam Gereja Kibait Klasis Luhut Timur. Liturgis Diaken Delvia, doa syafaat pagi, calon pekerja Orse Saputri, doa syafaat malam Penatua Sarah, khotbah Pendeta Esneli Tandirama, kolektan pagi Penatua Sunarti, Penatua Robin, Penatua Junti, kolektan malam Penatua Andreas Rombe, Penatua Yosia dan Diaken Marta Sampe. Doa persembahan pagi Diaken Hendrik Genggong, doa persembahan malam Penatua Daud Alfius. Singers Ibu Herda dan Aira, musik PKM, penyambut umat Ibu Katrina dan Diaken Imelda, operator LCD Agil. Ya, jadi itu untuk pelayan pada ibadah minggu depan. Selanjutnya ada satu surat masuk dari Gereja Kibait Klasis Luhut Timur nomor 03/SU/BPMK LT Romawi 8 2023 perihal undangan kepada yang terhormat BPM Klasis periode 2022-2027, BPP Klasis periode 2022 sampai 2027, para gembala jemaat lokal di Klasis Luhut Timur, penatua dan diaken utusan jemaat lokal periode 2022-2027 di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sehubungan dengan akan diadakannya persidangan kedua BPMK tahun 2023, maka mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat menghadiri persidangan ini yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Agustus 2023, waktu pukul 9 sampai selesai, tempat Gereja Kibait Jemaat Wasuponda. Agenda sidang pembukaan, ibadah singkat, materi persidangan melengkapi badan pengurus majelis klasis, penyusunan jadwal Natal Jemaat tahun 2023, Natal Umum PKM tahun 2023, dan warna sari, kemudian penutup. Mengingat pentingnya persidangan ini, maka dimohon kehadiran Bapak Ibu semua.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sorowako 16 Agustus 2023, Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Klasis Luhut Timur, Ketua Pendeta Sulaiman Taruklawa STH, Sekretaris Penatua Martin Randan. Catatan utusan jemaat lokal 4 orang penatua atau diaken periode 2022 sampai 2027. Ya, jadi ini undangan untuk persidangan klasis yang akan dilaksanakan di tempat ini pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 mulai pukul 9. Kemudian selanjutnya penyampaian disampaikan kepada jemaat Tuhan terkait dengan Basar PKW yang sudah ada listnya bahwa pemesanan terakhir pada hari Kamis dan Basar PKW ini akan siap pada hari Sabtu jam 2 siang. Iya, jadi diperkirakan akan diantarkan nanti pada jam 2 siang. Kemudian setelah ibadah sebentar diharapkan jemaat Tuhan untuk tinggal, kita bersama-sama akan melengkapi panitia Natal dan program kerja untuk Natal. Jadi sebentar kita makan siang di gereja. Kemudian dilanjutkan lagi sebentar sore, sebentar siang kita kerja bakti di gereja dan ini dikondisikan saja seperti biasa jam 2, tapi nanti dikondisikan saja setelah kita rapat. Kemudian selanjutnya untuk persembahan pujian minggu depan dari jemaat, dan terkait dengan ini maka kita jemaat akan latihan paduan suara pada hari Selasa jam 7 malam. Latihan paduan suara untuk persembahan pujian pada hari Minggu, sekaligus kita akan latihan untuk persiapan pujian di perayaan Jubileum hari ulang tahun ke-50 Gereja Kibait Sorowako. Dan tetap diingatkan kepada jemaat Tuhan untuk janji iman, untuk pengadaan musik dan basar-basar yang sudah diambil. Jika sudah ada berkat Tuhan, kita berhubungan dengan bendaharanya masing-masing. Dan terakhir ucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu yang lalu, anak kekasih Absyalom, Ronaria dan Dion Erikson. Tuhan kiranya terus memberkati dalam pendidikan dan tetap setia mengiring Tuhan. Demikian penyampaian pada siang hari ini. Atas perhatian kita semua ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan bersalam-salaman. Kita mengangkat satu pujian, Hati yang Gembira Adalah Obat.